Kenapa ijazah sarjana Jokowi tahun 1985 di bagian bawah ada sobekan-sobekan serta flek garis hitam di pojok kanan ya? Padahal ijazah itu adalah dokumen yang sangat berharga dan merupakan sebuah kebanggaan bagi setiap pemiliknya, di mana semestinya perawatan serta penyimpanannya harus betul-betul terpelihara dengan baik. Dengan melihat kondisi ijazah yang seperti ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemiliknya adalah seorang yang ceroboh dan tidak menghargai dokumen pribadi miliknya yang diperoleh dengan sebuah proses yang tidak mudah. Padahal, jika kita perhatikan ijazah yang dimiliki orang-orang yang mengaku sebagai teman kuliah seangkatan Joko Widodo, ijazah mereka masih tampak mulus dan bagus serta dilaminating plastik sehingga dokumen tersebut terawat dengan baik. Sekarang kita kembali lagi membahas ijazah sarjana Joko Widodo. Beberapa waktu lalu sudah mulai ada tokoh senior dari PDIP yang mulai bersuara bahwa ijazah sarjana Joko Widodo dibuat di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Jadi Pak Betor maksudnya ini ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan... Ya, jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar. Karena ada peristiwa di situ, ya kan? Iya. Terus gedung mana lagi tuh terbakar tuh. Selalu makanya cara seperti itu. Seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, bumi hangus. Jadi dibakar jadi hilang. Pak Betor boleh nggak bertanya kenapa Pak Betor baru sekarang nih tampil nih, sementara polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik gitu, Pak? Jadi kan gini, setiap hari itu kan seperti kemarin Rismon pergi ke tempat Pak Kasmojo, berarti kan ada data baru. Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo. Oh, ikut, Pak? Sama TPUA ikut. Oke. Saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan pada wartawan. Begitu juga pada waktu kami ke UGM. UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja sesuatu. Ini kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar, terus Baris Krim memaksa, pengacara memaksa bahwa ini asli. Nah kan jadi sesuatu yang bagi saya nggak normal. Maka saya lacak. Saya lacak, saya tanya kader-kader partai. Apa yang disuarakan oleh kader senior PDIP, Bitor Suryadi ini kemudian memicu berbagai pendapat publik dan semakin meyakinkan bahwa ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo itu adalah palsu dan tidak diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang namanya
dicatut di dalam ijazah yang diduga palsu tersebut. Terlepas di mana tepatnya ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo itu dibuat, menurut logika pendapat saya, sudah pasti ijazah tersebut bukan diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, tetapi dibuat oleh pihak lain di luar universitas. Hal tersebut bisa kita simpulkan melalui banyaknya kesalahan yang terdapat pada ijazah UGM milik Joko Widodo. Mulai dari bentuk format belangko ijazah, format penulisan, format pas foto, format nama dekan serta tanda tangan rektor dan dekan itu sendiri, semua penuh dengan kesalahan. Jika seandainya memang ijazah tersebut diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, meskipun ijazah aspal, asli tapi palsu, maka kesalahan-kesalahan yang ada pada ijazah tersebut pasti akan dibuat seminimal mungkin untuk menghindari timbulnya banyak pertanyaan dari publik, sebab ijazah tersebut akan dijadikan sebagai persyaratan administrasi pencalonan seorang kepala negara. Selanjutnya, saya ingin mengajak kalian semua untuk mencermati kembali robekan-robekan kecil yang mirip dengan gigitan rengat pada ijazah UGM yang diklaim milik Joko Widodo. Kenapa pada dokumen ijazah Joko Widodo harus ada robekan-robekan tersebut? Benarkah karena proses penuaan atau sebenarnya merupakan tipuan untuk menjadikan dokumen baru agar seolah tampak seperti dokumen yang sudah termakan usia? Mari saya tunjukkan kepada kalian semua bagaimana para pemalsu dokumen-dokumen lama dalam membuat hasil karyanya agar tampak seperti dokumen asli yang sudah termakan usia.
Sampai di sini kalian semua bisa paham ya? Jadi, robekan-robekan di tepi ijazah UGM milik Joko Widodo memang dibuat seperti itu untuk memberi kesan bahwa dokumen ijazah tersebut tampak telah termakan usia sesuai dengan tanggal penerbitan. Seperti yang ditulis pada ijazah yaitu tanggal 5 bulan November tahun 1985. Padahal, pada faktanya, dokumen ijazah tersebut bisa saja baru dicetak beberapa puluh tahun kemudian setelah tahun 1985. Seperti apa yang telah disampaikan oleh politisi senior PDIP, yaitu Bitor Suryadi.